Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aludi Putra, mahasiswa program Studi Teknik Informatika Universitas Interprasta PGRI dengan NPM 2022-435-00029. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem absensi face recognition yang saya bangun sebagai tugas akhir skripsi dengan judul Implementasi Face Recognition Absensi Karyawan menggunakan metode OpenCV pada PT Vip Group Kios Muncul, Jakarta. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV untuk pengenalan wajah menggunakan algoritma LBPH, Custom Printer sebagai antarmuka pengguna, dan SQLite sebagai basis data. Berikut ini akan saya demonstrasikan fitur-fitur utama dari aplikasi ini, meliputi login admin, pendaftaran karyawan, absensi menggunakan face recognition, serta laporan yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Pertama-tama kita buka dahulu aplikasi tersebut. Oke, aplikasinya sudah terbuka dan ini adalah halaman admin. Terdapat ada username dan password yang harus kita isi. Pertama kita isi dulu admin. Oke, dan ini akan menampilkan dari menu-menu aplikasi tersebut, ada mulai dari menu absensi, menu daftarkan karyawan, menu data karyawan, menu laporan harian, menu laporan bulanan, laporan terlambat, serta laporan lupa absen. Dan di sini terdapat hadir dari total daripada hadir hari ini, total dia terlambat, belum absen pulang, serta total karyawan. Dan ini ada frame kamera, jadi ketika kita ingin absensi, kita bisa melakukan absensi di sini dan hanya mengklik dari tombol button scan wajah absensi. Sebelum itu, saya akan mencoba mengaplikasikan daftar karyawan terlebih dahulu. Saya akan mencontohkan. Nah, dari daftar karyawan ini terdapat form-form yang harus kita isi terlebih dahulu sebelum kita mendaftarkan wajah daripada karyawan tersebut. Kita akan isi nama lengkap, contoh. Ini kita masukkan ID karyawan, kemudian jabatannya daripada karyawan tersebut, dan ini nomor telepon. Oke, ini kita bisa pilih departemennya. Untuk marketing berarti departemennya marketing officer. Dan ini kita bisa mengisi alamatnya. Alamatnya seperti ini saja. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini untuk foto wajahnya. Untuk aplikasi tersebut ini mengambil 30 foto atau 30 citra untuk men-scan wajah tersebut. Jadi kita bisa mengambil, jadi nanti akan diambil 30 foto wajah serta akan diubah ke dalam grayscale dari foto-foto tersebut. Kita akan scanning terlebih dahulu untuk foto wajahnya. Oke, dan ketika sudah foto wajah sudah diambil, nah nanti akan ada menu konfirmasi. Seperti kita harus mengkonfirmasi lagi sudah betul belum namanya, ID, departemen, jabatan, serta nomor telepon. Dan ketika sudah dipastikan sudah benar, kita akan simpan dan daftarkan. Nah, ini akan ada notif muncul berhasil ketika kita sudah menyimpan dan mendaftarkannya. Tapi sebelum itu kita harus men-training model tersebut agar bisa dikenali. Nah, training modelnya ada di sini. Ini kita klik training model, training ulang model.
Nah, sudah. Nah, baru kita akan melakukan absensi. Untuk absensi cukup mudah. Kita hanya klik, jadi admin hanya klik scan wajah. Jadi karyawan harus kita hadapkan kamera, karyawan kita suruh untuk hadapkan kamera, kemudian kita scan wajahnya. Nah, muncul absensi masuk. Seperti itu. Untuk langkah-langkah dalam mendaftarkan wajah serta mengabsen daripada karyawan tersebut. Oke, ini untuk data karyawannya. Dari data karyawan terdapat nomor karyawan, nomor beberapa karyawan, nama, ID karyawan, departemen, jabatan, telepon, serta foto atau citra yang didapatkan dari karyawan tersebut untuk kita bisa men-scanning wajah karyawan tersebut. Kurang lebih sama yang tadi ada di daftar karyawan, ya. Dan ini untuk laporan hariannya. Tadi kan saya mencoba untuk melakukan absensi, dia otomatis masuk absensi hari ini. Metode Putra, 1457, marketing officer. Nah, itu. Dan ini untuk laporan bulanannya juga bisa kita cek. Misalkan kita ingin di bulan Juli boleh. Ini ada pilihannya mau ambil bulan apa, ini untuk rekap bulanan ya. Jika ingin mengambil data di bulan Juni, jika ingin mengambil data di bulan Juli. Kemudian untuk laporan terlambatnya, ini untuk laporan terlambat. Dan di dalam menu laporan terlambat ini ada nama, departemen, tanggal, serta jam masuk. Jadi jam masuknya itu dihitung jam 8. Jadi lewat dari jam 8 itu masuknya terlambat ya karyawan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk bulan Juli, bulan Juni, ya. Oke, dan yang terakhir ini ada menu laporan lupa absen. Untuk laporan lupa absen ini ketika karyawan lupa untuk absen pulang. Jadi akan masuk ke dalam menu laporan lupa absen. Untuk bulan Juli ini terdapat total kejadian 4, karyawan yang terlibat 4. Dan yang paling sering lupa itu Ian. Seperti itu. Sampai mengambil bulan Juni. Klik tampilkan. Nah, pada bulan Juni total kejadian 24. Dengan karyawan yang terlibat 9, yang paling sering lupa itu Dewi. Ini terdapat nama, departemen, tanggal, jam masuk, jam pulang. Seperti itu. Dan apabila kita ingin mengekspor datanya dalam bentuk PDF, itu mudah sekali. Misalkan ini kita akan ambil data harian saja ya untuk laporan harian yang barusan saya absen tadi. Tinggal kita ekspor PDF, klik save. Nah, ketika muncul notif berhasil ini berarti tandanya sudah diambil datanya dan sudah berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK, dia otomatis masuk ke dalam data laporan. Dan laporan terdapat PT, laporan absen harian, tanggal daripada laporan tersebut, kemudian tanggal cetaknya, Senin 20 Juli 2026, jamnya juga ada, total hadir, total terlambat, waktu. Nah, terdapat nama, ID, departemen, jam masuk, nih jam pulang, karena kan tadi saya belum absen pulang ya. Jadi di sini terdatanya belum absen. Dan terdapat Jakarta untuk hari ini Senin 20 Juli, mengetahui unit head, dan di sini ada saya pulang. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke aplikasinya. Dan kita ingin menyetak laporan di bulan Juli ya. Kita ekspor saja. Kita ekspor. Save. Ini saja. Oke. Nah, ini adalah laporan dari rekap bulanan absensi. Itu ada
atau karyawan, hari kerja, atau kehadiran karyawan, departemennya. Ini terhitung hari kerja 23, hari 3 tidak hadir karena ada yang belum absen ya, karena bulan ini belum habis. Gitu. Ini pesan kehadirannya. Oke, bawahnya sama laporan sebelumnya. Kemudian kita ke laporan terlambat. Oke, untuk laporan terlambat kita ambil di bulan Juli saja. Jangan lupa klik tampilkan dan ekspor. Nah, ini untuk laporan daripada laporan terlambat dia karena dua ya, karyawan terlambat cukup banyak di bulan Juli ini. Dan ini yang terakhir saya nih, yang hari ini 20 Juli 2026 ya, terdata juga, jadi dia real time ya laporannya. Oke, yang terakhir laporan lupa absen. Laporan absen kita ambil yang bulan Juli ya. Oke, kita ekspor. Oke, akan diarahkan kepada laporan lupa absen. Seperti itu, sama saja di sini saja yang bedanya laporan lupa absen pulang. Periodenya periode Juli, tanggal cetaknya sesuai tanggal hari ini, jamnya juga real time. Kalau kejadian, kalian terlibat paling sering, nama, departemen, tanggal, jam masuk, keterangan lupa absen pulang, dan tindak lanjut konfirmasi KRD. Dengan persetujuan unit data, unit data ini yang pertama saya buat. Seperti itu aplikasi yang telah saya buat. Ya paling situ aja ya aplikasi yang telah saya buat, saya demonstrasikan. Demikian demonstrasi aplikasi sistem absensi face recognition. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau misalkan ada salah kata mohon maaf. Kurang lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.